Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusma ini channel yang biasa membagikan tentang kisah nyata keajaiban sedekah. Udah beberapa topik ke belakang saya sudah tidak membagikan testimoni tentang keajaiban sedekah, mungkin lain waktu ya. Sama dengan topik kali ini, yang tidak kalah pentingnya, yaitu 2 amalan yang mudah dan simple, yang mudah untuk mengabulkan hajat dan mengampuni dosa. Jadi tonton videonya sampai habis, yang tayang setiap Senin, Rabu, Jumat jam 12 sore. Oke, kita mulai aja. Seperti yang saya sebutkan tadi, judulnya adalah 2 amalan yang mudah dan simple untuk mengabulkan hajat, agar hajat dan doa terkabul, tercapai, dan mengampuni dosa-dosa. Materi ini saya ambil dari 2 penceramah kita yang luar biasa, yang besar, ulama-ulama kita, yaitu Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Hadi Hidayat. Mungkin materi ini juga disampaikan ustadz-ustadz lain, tapi yang saya kutip ini dari ceramah dua ustadz tersebut ya. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan agar doa kita cepat terkabul dan dosa kita cepat terhapus, itu adalah yang pertama adalah istighfar, dan yang kedua adalah sholawat. Saya akan membahas satu persatu. Macam-macam istighfar itu ada yang pendek, ada yang menengah, dan ada yang panjang. Kalau yang pendek itu yang biasa kita baca setelah selesai sholat, seperti astagfirullah. Terus ada yang menengah yang agak panjang dikit, yaitu astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan ada istighfar yang lebih panjang lagi, yang biasa kita kenal dengan sayyidul istighfar, yaitu bacaannya seperti ini: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika minasyarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya adalah, yang sayyidul istighfar yang baru saya baca itu yaitu: Ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu, dan hamba pasti menuruti ketentuan-ketentuan-Mu, janji-janji-Mu sesuai kemampuanku. Aku minta penjagaan-Mu dari kejelekan segala perbuatanku. Aku mengakui segala nikmat yang Engkau berikan, dan mengakui adanya dosa-dosa yang aku lakukan. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Aku mohon ampun kepadamu, Allah yang Maha Agung, dan tidak ada Tuhan kecuali Dia. Oke, begitu ya teman-teman terjemahannya. Jadi yang pertama, yang mudah, yang simple bisa dibaca istighfar, yaitu yang pendek yang biasa dibaca setelah selesai sholat, yaitu astagfirullah. Yang menengah astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang terakhir bisa yang sayyidul istighfar yang panjang tadi ya. Terus yang kedua adalah sholawat. Salawat ini bermacam-macam. Ada salawat Jibril yang bacanya sallallahu ala Muhammad, salawat Nabi seperti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salawat Ibrahim, salawat yang kita baca pada saat sholat. Terus ada salawat munjiat, nariyah, dan banyak salawat yang lain. Saya akan bacakan salah satu salawatnya, yaitu salawat munjiat. Yang ini yang mudah banget, yang kita bisa baca, dan ini sangat bermanfaat sekali. Bacaannya adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Artinya adalah, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi kami Muhammad SAW, di mana lantaran salawat itu Engkau menyelamatkan kami dari segala ketakutan dan bencana. Dengan salawat itu Engkau memenuhi semua kebutuhan kami. Dengan salawat itu Engkau menyelamatkan kami dari segala kejahatan, dan dengan salawat itu Engkau mengangkatkan tingkat derajat yang tinggi dan mengantarkan kami ke batas kebaikan dalam hidup dan keadaan setelah meninggal. Dan itu bagus banget salawat munjiat ini, dan artinya seperti yang saya bacakan tadi. Itu yang pertama adalah
istighfar dan salawat, apa aja jenis ibadahnya itu istighfar dan salawat. Yang kedua adalah manfaatnya apa aja gitu. Pada saat ini Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dedi, mungkin Ustadz yang lain ini pernah menjabarkan, satu kali aja kita baca astagfirullah maka diampunilah satu dosa-dosa kecil kita. Bahkan Ustadz Adi Dayat bilang gini, memperbanyak istighfar itu bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengabulkan hajat walaupun belum kita minta. Semakin rutin, semakin banyak orang mengucapkan astagfirullah itu, maka semakin banyak dosa-dosanya yang terhapus. Dengan kata lain, dosa-dosanya sudah banyak terhapus, jadi keinginannya itu akan cepat terkabul oleh Allah yang mengabulkan. Terus kalau salawat, manfaat dari bacaan salat itu adalah ini kalau satu aja kita baca salat, maka manfaatnya adalah kita mendapatkan 10 kebaikan dan kita dihapuskan 10 keburukan, dosa-dosa kita dihapuskan 10 dan kita dinaikkan derajatnya 10 tingkat. Jadi satu aja itu udah banyak manfaatnya teman-teman, yaitu mendapatkan 10 kebaikan, derajatnya dinaikkan 10 tingkat dan dosa-dosa kecilnya dihapuskan 10. Itu satu salawat ya, apalagi kalau kita bacanya ribuan, puluhan ribu setiap harinya. Terus berikutnya saya akan jelasin adalah akan membagikan kapan aja sih waktu membacanya. Waktu membaca salawat dan istighfar ini bisa 24 jam kapanpun dan dimanapun, kecuali pada saat di kamar mandi kita lagi BAB, itu nggak boleh baca ya. Tapi kalau kamar mandinya kita ada kegiatan dan kamar mandi itu bercampur dengan toilet, kita bisa membacanya di dalam hati, tidak dilafazkan. Tapi kalau lagi BAB nggak boleh ya. Itu bisa dibaca selama 24 jam kapan aja dan dimana aja, kecuali yang saya sebutkan tadi pada saat di kamar mandi lagi BAB. Itu kan mudah ya teman-teman, yang simple banget. Dan ini membaca salawat dan istighfar itu kita tidak harus dalam keadaan suci atau dalam keadaan beruduk. Kalau kita bisa beruduk itu akan lebih baik lagi, tapi kalau tidak bisa disempatkan ya udah nggak apa-apa, tidak beruduk nggak apa-apa. Misalnya lagi masak, lagi nyusuin anak, lagi kerja, lagi di jalan, kita wuduknya batal kan. Jadi lebih baik membaca itu daripada tidak membaca tersebut karena kita nggak beruduk. Jadi semakin banyak bacaan itu ya teman-teman. Terus dari awal kan saya tadi udah bilang ya, bagi amalan yang mudah dan simple untuk mengabulkan hajat dan mengampuni dosa-dosa. Jadi pertanyaan yang sering saya dengar, yang sering saya baca juga gini, kapan sih doa saya sudah berdoa, saya sudah membaca ini, kapan nih doa saya akan diijabah Allah, kapan nih doa saya bakalan dikabul oleh Allah? Saya akan menjawab di ini ya. Kita sebagai manusia, lakukanlah hal yang kita lakukan sebagai manusia, dan kita jangan mengatur apa yang hendak Allah lakukan. Jadi yang harus kita lakukan adalah berikhtiar dan berdoa, berusaha dan berdoa. Kalau soal kapan dikabulkan, bagaimana cara pengabulannya, dalam bentuk apa dikabulkan, itu adalah hak veto dari Allah, dan kita sebagai manusia hambanya tidak bisa mengotak-atik, mencampuri dan mengatur itu. Jadi sekali lagi teman-teman, kapan waktu dikabulnya, bagaimana cara mengabulkannya, dalam bentuk apa dikabulkannya, itu bukan urusan kita. Yang urusan kita adalah berikhtiar dan berdoa, banyak-banyak baca salawat tadi dan beristighfar tadi. Yang jelas itu doa-doa hajat-hajat pasti bakalan dikabulkan, tapi kapan dikabulkannya itu urusan Allah. Jadi kata Ustadz Abdul Somad, lakukan saja yang menjadi urusan kita sebagai manusia, hamba Allah, dan jangan mengatur-ngatur apa yang harus dilakukan oleh Allah. Nih kayak kita nih, orang tua nih kan juga manusia. Kalau kita nih didikte, kita sebagai orang tua didikte oleh anak kita, mau nggak kita, marah nggak kita berjanji nih, kamu selesaikan pekerjaan ini, kamu akan mendapatkan ini, kamu bangun tepat waktu, kamu mendapatkan ini. Tapi anak bapak dan ibu bilang gini, saya mau dapatnya sekarang, saya nggak mengerjakan tapi saya mendapatkan sekarang. Marah nggak sebagai orang tua? Marah kan? Begitu juga Allah, masa kita mendikte, mengatur kapan Allah akan mengabulkannya? Yang penting yakin aja. Jadi satu prinsip yang harus ditekankan, harus dimiliki semua kita, yaitu berhubungan dengan kehidupan apapun, dengan masalah apapun yang kita hadapi, yakinlah pasti bantuan Allah itu akan datang. Kembali lagi ke dua persoalan tadi, amalan yang mudah tadi, lakukanlah sebanyak-banyaknya, baca sebanyak-banyaknya di kapanpun dan dimanapun, itu pasti doa-doanya dan hajat-hajatnya dan dosa-dosanya bakal diampunin dan doanya bakal terkabul. Oke, kalau ada dari teman-teman yang sudah melakukan amalan ini,
bertahun-tahun atau baru mulai sudah mendapatkan hasilnya, boleh share di kolom komentar. Atau ada amalan lain yang teman-teman lakukan dan hasilnya sangat luar biasa, boleh share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menontonnya, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.